Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'na doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Darul Falah Silati Abah Kyai Haji Rafiqul Hakim beserta keluarga. Yang kedua yang kami hormati pengasuh Majelis Taklim Ar-Ridho Kyai Haji Rahmat. Yang kami hormati seluruh teman-teman yang sudah bisa hadir pada acara kali ini. Buka halaman 8. Bahaya adu domba. Bahaya adu domba yang pertama, adu domba adalah perbuatan manusia yang terburuk. Hadis Nabi dibaca. Artinya, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Para sahabat menjawab, ya mau. Nabi bersabda, yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba atau menghasut, orang-orang yang gemar mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi atau bersahabat, dan orang-orang yang suka mencari kesalahan pada orang-orang yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, bahaya adu domba yang kedua yaitu menghalangi masuk neraka. Hadis Nabi, la yadkhulul jannata nammamun. Artinya pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 303. Yang ketiga, adu domba menjerumuskan ke dalam dosa besar. Qala al-hafidhul Mundhiri ajma'at ummatu ala tahrimin namimah wa annaha min a'dhamid dunubi indallah. Artinya, Al-Hafidh atau ahli hadis besar Ibnu Munzir mengatakan, ulama sepakat bahwa menghasut atau mengadu domba antar manusia atau provokasi adalah haram dan termasuk dosa besar dalam pandangan Allah. Bahaya adu domba yang keempat yaitu adu domba menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Hadis Nabi, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akbabul hadisi wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya, jauhilah prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai, berkompetisi tidak sehat, saling hasut, saling benci dan saling membelakangi. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah itu bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dibaca dasarnya. Menyebabkan sisa yang disegerakan di alam kubur. Teman adu domba perbuatan Allah, adu domba malangi mabudi surga, juru rusak keinggalan kesukang gede. Lan adu domba iku haram hukume, adu domba nimbulake perpecahan, adu domba nimbulake permusuhan, nyebabake isi sokan dicepetna ing alam kubur dia Allah meka.
Bahaya angkuh dan arogan. Yang pertama, angkuh dan arogan tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Firman Allah, Innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Quran Surat An-Nahl ayat 23. Firman Allah juga, wala tusa'ir hatta kalinnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Bahaya angkuh dan arogan yang kedua. Orang yang angkuh dan arogan diabaikan Allah di hari kiamat. Hadis Nabi yang berbunyi, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzur ilaihim walahum adzabun alim syaikhuz zan wa milku kadzab wa a'irun mustakbir. Artinya, 3 golongan yang tidak disapa oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan dan tidak dipandang, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, raja pendusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahaya angkuh dan arogan yang ketiga, yaitu orang yang angkuh dan arogan dipalingkan dari petunjuk kebenaran Allah. Firman Allah yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat semua tanda-tanda itu, mereka tetap tidak mau beriman padanya. Jika mereka melihat jalan kebenaran, mereka tetap tidak mau menempuhnya. Sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, maka mereka akan menempuhnya. Demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lemah terhadapnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Bahaya angkuh dan arogan yang keempat yaitu terkuncinya hati. Firman Allah yang berbunyi, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbir. Artinya, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Bahaya angkuh dan arogan yang kelima yaitu menjadi golongannya pengikut iblis. Firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, maka ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Bahaya angkuh dan arogan yang keenam, yaitu orang yang angkuh dan arogan menjadi penghuni neraka. Firman Allah yang artinya, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu yang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 72. Orang yang angkuh dan arogan menjadi penghuni neraka juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, ala akhbirukum bi ahlin nar qalu bala qala kullu utulin jawadin mustakbirin. Artinya, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar lagi sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahaya angkuh dan arogan yang ketujuh yaitu terhalang dari surganya Allah. Hadis Nabi yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya semua orang senang bajunya bagus, sandalnya bagus, apakah itu kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dibaca Syekh.
dibiarkan Allah, dijauhkan dari petunjuknya Allah, menjadikan terkunci hatinya, jadi golongan pengikut iblis dia. Orang aku arogan penghuni neraka, sungguh dia terlarang masuk ke surga. Aku arogan radi senangi Allah, radi senangi Rasulullah. In kiamat dijarak dengan Allah, adon sangka petunjuk ke Allah. Aku benar kuncinya atine, lan dari golongan pengikut ise. Maka aku arogan penghuni rokok, aku arogan orang bersurga. Yang ketiga dibuka halaman 145. Bahaya mencampuri daging sapi dengan daging babi. Yang pertama, mendapatkan dosa besar sebab mencampur adukan halal dan haram. Firman Allah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi faman ittaqa'a ghaira baghin wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, dan daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 115. Hadis Nabi. Artinya tidaklah yang haram bercampur dengan yang halal, kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal. Hadis riwayat Baihaqi. Kaidah fikih menjelaskan idza ijtama'al halalu wal haramu gulibal haram. Artinya ketika perkara halal dan haram berkumpul, maka perkara haram yang dimenangkan. Yang kedua termasuk perbuatan curang dalam jual beli. Hadis Nabi, lama qadima Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min ahbasin nasi kalam fa anzalallah wa yudhillil mutaffifin fa ahsanul qaila ba'da dzalik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk di kota tersebut sering bermain curang dalam takaran. Turunlah ayat celakalah al-mutaffifin. Setelah itu barulah mereka memperbaiki takaran mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Wa ahlaqallahu qauma Syu'aib wa dammarahum ala ma kanu yabkhasun. An-nasa fil mikyali wal mizan. Artinya Allah membinasakan dan menghancurkan kaum Syu'aib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga, melanggar prinsip kehalalan dan kebaikan dalam makanan yang sudah disyariatkan untuk kebaikan manusia. Firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian semua dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Yang keempat, melanggar syariat dengan menjual sesuatu yang haram. Imam Ibnu Munzir berkata, para ulama telah sepakat tentang haramnya menjual, membeli, dan menggadaikan babi. Baik, dibaca dulu. Mencampur daging celeng ke daging sapi, perbuatan curang dalam jual beli, mendapatkan dosa yang besar karena mencampur adukan halal dan haram yang melanggar prinsip kehalalan makanan yang disyariatkan untuk kebaikan, melanggar syariatnya dengan menjual hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.